Assalamualaikum. Salam. Ini nak tadi kelas 11 IPS. Kalau Bapak tidak salah ingat, kemarin Intan sempat di Olimpiade ya. Kebetulan dapat juara 2 tingkat nasional. Masya Allah ya, kalau Intan sudah mengharumkan nama sekolah ini. Iya, alhamdulillah Pak. Walaupun banyak tantangannya karena harus menyeimbangkan dengan proses pembelajaran baru. Oh, tadi Nak Intan sebelum kesini belajar apa? Dan tadi belajar PKN Pak. Ibu Sarah tidak masuk mengajar, cuma dikasih tugas untuk Bapak lihat ini mukanya ini kan lagi tidak semangat itu. Kira-kira apa yang mengganggu pikiran Intan? Mungkin bisa diceritakan. Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Oke, baik. Silakan Intan ceritakan bagaimana kesalahannya. Mari kita bahas sama-sama. Tapi sebelum itu, Bapak minta kesepakatan waktu dulu. Hasilnya nanti agar lebih efisien lagi. Saya setuju Pak, saya rasa 45 menit itu cukup, tapi saya tidak ingin orang lain mengetahui apa yang sedang saya alami. Oke, baik. Jadi Bapak tidak akan menceritakan masalahnya Intan ini dengan siapapun, karena kami di BK itu ada salah satunya itu asas kerahasiaan, di mana kita sebagai konselor itu tidak boleh membeberkan informasinya konseling kepada orang lain. Jadi informasinya Intan ini insya Allah aman, tidak bakal Bapak beberkan kepada orang lain. Begini Pak, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas sekolah saya. Ditambah lagi saya juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang lumayan menyita waktu dan tenaga saya. Terus? Ya terus saya pusing Pak, saya capek harus menjalani ini. Kalau boleh Bapak tahu kenapa Intan bisa terbebani? Ada mungkin beberapa tugas yang mengerjakan kan? Ada banyak Pak. Kalau boleh tahu nih bagaimana caranya Intan ini belajar? Bisa diceritakan dulu? Bisa Pak, sebelumnya memang saya senang sekali untuk menunda mengerjakan tugas saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Oh, jadi intensitas belajar di Intan ini menurun karena Intan sering menunda-nunda waktu dan juga sering menghabiskan waktu untuk bermain ya? Iya Pak. Oh. Kemudian pernah tidak Intan berpikir bahwa karena sikapnya Intan yang seperti ini dapat membuat nilai-nilai Intan ini turun, bahkan bisa gagal kelas gitu? Iya Pak, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain itu mempengaruhi nilai-nilai saya Pak. Kalau bisa sangat perasaan Intan seperti itu. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu Pak. Perasaan bersalah itu terus mengadili saya Pak, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan kedua orang tua saya. Saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Pak. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya. Bisa lebih tenang lagi ya, itu bisa dilanjutkan. Saya bingung harus bagaimana. Ini kan sekarang ini Intan sudah kelas 12 di tahun demi tahun juga sudah dilalui dari awal bulan masuk ke sini sampai akhirnya Intan sudah mau melanjutkan kuliah. Orang tua Intan juga pasti mengharapkan bahwa ini bisa lulus dengan nilai yang bagus. Setiap manusia juga itu memang pernah mengalami keadaan sulit, bahkan Bapak juga pernah begitu. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup tadi pasti ada jalan keluar. Oke, baik. Sekarang silakan Intan mengutarakan semua perasaan Intan, hal-hal yang mengenai permasalahannya dihadapi sekarang. Tapi Intan harus tambahkan di belakang dengan kalimat seperti, saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya.
kalau bisa Bapak contohkan itu seperti saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya. Bisa nggak? Bisa Pak, saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas keputusan saya tersebut. Saya merasa saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya di itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Ya baik, apa ini ada perasaan yang ingin utarakan sekarang? Iya Pak, hanya itu. Oke, kemudian Bapak mau tanya bagaimana perasaan Intan sekarang ini? Ya Pak, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri Pak. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Oke, jadi Intan sekarang sudah sadar akan perasaan-perasaan yang diingkari selama ini. Iya Pak, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri. Iya Pak, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Pak. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Oke, jadi Intan sudah sadar ya. Boleh Bapak tahu kembali lagi bagaimana perasaan Intan setelah menyadari kesalahannya tadi? Perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain. Dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah dan aku menghadapi Jadi sekarang kan kita sudah mulai sadar setelah mengungkapkan perasaan dengan tanggung jawab saja. Nah, itu kita. Iya. Oke, baik. Itu sepertinya waktu pertemuan kunjung kita hari ini sudah hampir berakhir ya. Nah, untuk mengoptimalkan waktu yang tersisa, bisa tidak? Nah, ini simpulkan pokok-pokok pembahasan kita tadi dan bagaimana kita untuk solusi ke depannya agar nilai tadi bisa mengalami peningkatan. Iya Pak, kedepannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan yang saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai saya disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Oke, baik. Itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali ya jika Intan menerapkannya pada diri Intan saat ini. Oke, agar nantinya Intan bisa lebih fokus lagi dalam belajar di saat Intan kuliah dan fokus dengan apa yang ada pada saat ini. Nah, Intan itu tidak perlu berlarut-larut menyesali apa yang sudah terjadi. Jadikan itu sebagai pelajaran dan bukan harapan Intan sebagai pengembangan Intan untuk terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya Pak, saya akan bersungguh-sungguh berusaha. Ya bagus, karena Intan telah mengerti rencana apa yang akan dilakukan dan untuk menghadapi masalah tersebut. Dan Bapak mau tanya sekali lagi bagaimana perasaan Intan? Pastinya saya merasa lega Pak, dan juga merasa agak berlukan. Nampaknya tak lama lagi masalah yang saat ini saya bisa selesaikan. Ya baik, semoga apa yang bisa disampaikan oleh Intan ini bisa tercapai ya dan juga bisa dibahagiakan kedua orang tua. Nah, setelah proses konseling ini Intan juga masih bisa berkonsultasi ke Bapak. Nah, karena Bapak akan terus memberikan waktu bagi siapapun yang ingin berkonsultasi. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada masalah lain yang ingin ditanyakan ke Bapak. Tidak Pak, mungkin itu saja. Oke baik, kalau begitu proses konseling ini Bapak akhir ya. Mungkin untuk kedepannya jika ada permasalahan lain yang kita ceritakan kepada Bapak, silakan saja datang ke sini. Insya Allah Bapak ada di sini. Iya Pak, saya sangat berterima kasih Pak sudah mau membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan sudah baik. Syukurlah kalau memang saya permisi dulu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Iya. Setelah mengamati proses konseling yang dilakukan oleh saudara Fadil dan Intan, ada beberapa poin yang ingin saya lihat. Yang pertama itu bagian attending. Saudara Fadil telah menunjukkan empati terhadap kebutuhan konseling, saya kasih nilai 5. Telah mengomunikasikan rasa
memberikan kata-kata penerimaan atau pembukaan ketika konselor datang, saya juga kasih nilai 5. Mengkomunikasikan terhadap konselor juga saya kasih nilai 5. Menemukan kebutuhan konseling secara konkret tadi juga saya kasih 5. Mengatur posisi dan jarak duduk yang tepat juga saya kasih 5. Mengatur kecenderungan duduk secara santai juga saya kasih 5. Melakukan kontak mata yang saya lihat tadi juga saya kasih 5. Mengatur gerak tangan dan kaki juga saya kasih 5. Melakukan sentuhan yang diperlukan untuk memberikan rasa nyaman pada konseling saya kasih 4, karena saudara Fadil seorang laki-laki dan saudara Naintan juga seorang perempuan. Kemudian menunjukkan pemahaman terhadap gerakan tubuh konseling saya kasih 5. Menunjukkan pemahaman terhadap ekspresi konseling saya kasih 5. Menunjukkan pemahaman terhadap pikiran konseling melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh juga saya kasih 5. Memfokuskan perhatian pada pembicaraan konseling tentang peristiwa yang dialaminya juga saya kasih 5. Memfokuskan pada proses terjadinya peristiwa yang dialami konseling juga saya kasih 5. Memperhatikan saat konseling berbicara tadi juga saya kasih poin. Kemudian bagian responding, respon pernyataan konseling berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis saya kasih 5. Respon pernyataan konseling berdasarkan sebab akibat juga saya kasih 5. Memfasilitasi konseling untuk mengeksplorasi isi pembicaraan juga saya kasih 5. Respon perasaan permukaan yang diungkapkan konseling saya kasih 5. Respon perasaan terselubung di balik pernyataan konseling juga saya kasih 5. Respon perasaan yang diungkapkan melalui pengalaman konseling juga saya kasih nilai 5. Respon perasaan yang diungkapkan melalui pikiran konseling juga saya kasih 5. Memberikan respon terhadap pikiran yang diungkapkan konseling juga saya kasih nilai 5. Memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan konseling juga saya kasih 5. Memberikan respon terhadap argumentasi tidak logis yang dikemukakan konseling juga saya kasih 5. Kemudian bagian personalizing, ketika membantu konseling mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya juga saya kasih 5. Membantu konseling mempersonalisasikan keadaan atau masalah yang dialaminya itu saya kasih 5. Membantu konseling merumuskan kekurangan konseling dan sekaligus menunjukkan keinginannya juga saya kasih 5. Selanjutnya bagian ini hati-hati, membantu konseling merumuskan kegiatan langkah-langkah yang akan dilakukannya juga saya kasih 5. Membantu konseling mengembangkan langkah-langkah awal, menengah, akhir yang akan dilakukannya juga saya kasih 5. Membantu konseling menetapkan waktu untuk memulai kegiatan langkah-langkah awal juga saya kasih 5. Memberikan penguatan positif atau negatif terhadap konseling untuk rencana kegiatannya juga saya kasih nilai 5. Kemudian bagian terakhir yaitu terminasi, menyampaikan bahwa waktu konseling telah habis dan meminta konfirmasi kepada konseling untuk mengakhirinya juga saya kasih 5. Membantu konseling membuat kesimpulan atas pokok-pokok hasil wawancara konseling juga saya kasih 5. Menanyakan perasaan konseling atas proses dan hasil wawancara konseling juga saya kasih 5. Memberikan penguatan positif dan motivasi pada konseling untuk melaksanakan rencana yang setelah saya tadi juga saya kasih 5. Dan mendiskusikan rencana tindak lanjut yang diperlukan juga saya kasih 5. Ini itu saja penilaian saya terhadap kegiatan konseling yang telah dilakukan saudara.